Selamat datang sahabat Ruang Sunyi. Hari ini kita akan membuka energi untuk kamu yang berzodiak Virgo bersama semesta dan izin yang maha kuasa. Kita akan membaca apa yang sedang bergerak di balik tirai kehidupanmu. Ini adalah pembacaan umum, bukan ramalan mati. Jika ada yang tidak terasa sesuai, jangan dipaksakan. Biarkan saja mengalir seperti awan yang lewat. Biarkan hanya bagian yang menyentuh hatimu yang tersimpan, dan sisanya kau lepaskan dengan lembut. Penyelarasan energi antara aku yang membacakan, kamu yang mendengarkan, alam semesta yang mengirim isyarat, dan Sang Pencipta sebagai sumber segala cahaya telah terbentuk sejak kau memilih untuk duduk hening di sini. Maka tarik napas dan izinkan ruang sunyi ini menjadi cermin untuk jiwamu. Sekarang, lepaskan semua daftar tugas yang masih menempel di kepalamu. Lepaskan juga kebutuhan untuk mengerti semuanya sekaligus. Biarkan jantungmu yang memandu, bukan logika yang kadang terlalu keras padamu. Rasakan telapak tanganmu sedikit menghangat, itu tanda bahwa energi mulai mengalir. Aku dan kartu-kartu hanya menjadi perantara, kau sendiri yang tahu jawaban di dalam sanubari. Jadi tutup matamu sejenak jika perlu, atau tatap layar ini seperti kau menatap air danau tenang. Di sini tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu ditakuti. Yang ada hanyalah kebenaran lembut yang datang mengetuk pelan. Mari kita mulai membaca pesan dari semesta untukmu, Virgo. Kartu pertama asmara, Six of Cups. Kartu Six of Cups dalam tradisi tarot melambangkan kenangan manis, kepolosan hati, dan pertemuan yang membawa energi masa lalu yang hangat. Untukmu Virgo, yang cenderung analitis dan kadang terlalu waspada dalam urusan hati, kartu ini hadir seperti hembusan angin lembut yang membuka jendela jiwamu. Ada seseorang mungkin dari lingkungan lama, teman kecil, atau bahkan sosok baru dengan getaran familiar, yang secara diam-diam ikut merasakan kebahagiaanmu. Bukan cinta yang berisik atau penuh tuntutan, melainkan kehadiran yang mengingatkanmu pada rasa aman tanpa syarat. Jika akhir-akhir ini kamu merasa terkekang oleh ekspektasi orang lain atau hubungan yang terasa seperti kewajiban, kini perlahan ruang hatimu mulai terbuka. Kamu diizinkan oleh semesta untuk memilih kembali siapa yang pantas masuk dan kenangan mana yang layak diulang dalam bentuk baru yang lebih dewasa. Sekitar tanggal 25 hingga 27 April, semesta menyiapkan momen di mana koneksi yang lebih tulus bisa terjalin. Mungkin lewat obrolan ringan yang terasa akrab, atau pertemuan tak sengaja yang terasa seperti pulang. Hubungan yang terasa lebih ringan tanpa tekanan akan menjadi obat bagi keraguanmu. Kamu tidak perlu memaksakan percakapan dalam atau janji besar, cukup biarkan alurnya seperti air sungai yang mengalir tenang. Energi ini tidak memaksa, ia hanya menuntunmu perlahan menuju rasa nyaman yang selama ini mungkin kamu pikir hanya ada dalam imajinasi. Untuk Virgo yang suka merencanakan segalanya, izinkan dirimu menikmati ketidakpastian yang manis ini. Terimalah bahwa tidak semua jawaban harus logis, karena hati punya caranya sendiri untuk mengenali rumah. Kartu kedua karir, The Hanged Man. Kartu The Hanged Man adalah kartu yang sering disalahartikan sebagai penundaan. Namun sebenarnya, ia membawa pesan mendalam tentang perspektif dan pengorbanan sementara untuk kemenangan jangka panjang. Dalam dunia karirmu, Virgo yang biasa bekerja dengan sistem dan prosedur yang rapi, kartu ini menandakan bahwa kamu sedang berada di ambang sebuah momentum besar yang mulai bergerak meski dari luar terlihat seperti kebuntuan. Rasakanlah, ada dorongan halus yang menyuruhmu melepaskan cara lama dalam memandang posisimu. Mungkin kamu dulu merasa tertahan oleh rekan kerja yang kurang suportif atau terjebak dalam tugas yang tidak sesuai bakat. Namun kini, energi menggantung ini justru memberimu sudut pandang baru, bahwa dengan berhenti sejenak secara strategis, kamu bisa melihat jalan keluar yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah titik balik yang sunyi, tapi pasti. Mulailah melangkah keluar dari zona nyaman yang membatasimu, karena peluang baru sedang mengintip dari arah yang tidak kamu duga. Bisa berupa tawaran proyek dari divisi lain, keputusan penting yang membutuhkan keberanianmu, atau bahkan perubahan lokasi kerja yang membuka peningkatan posisi. Bagi Virgo yang perfeksionis, jangan takut mengambil peran yang belum kamu kuasai sepenuhnya. The Hanged Man mengajarkan bahwa pembelajaran sejati terjadi saat kamu bersedia terlihat belum siap. Fase ini akan membawamu menuju lingkungan yang lebih stabil dan membuatmu dihargai tanpa harus terus membuktikan segalanya. Ingatlah, penggantungan ini bersifat sementara, seperti kepompong yang harus diam sebelum sayapnya cukup kuat.
Percayalah bahwa setiap detik tertahan saat ini sedang merangkai lompatan karier terbesarmu. Kartu ketiga keuangan, Page of Wands. Kartu Page of Wands adalah pembawa pesan antusiasme, ide baru, dan kejutan menyenangkan di bidang materi. Untukmu, Virgo, yang biasanya teliti hingga kadang khawatir berlebihan terhadap arus kas, kartu ini membawa kabar gembira. Akan ada lonjakan pemasukan yang cukup mengejutkan, datang persis saat kamu tidak terlalu menduganya. Ini bisa berbentuk bonus kecil dari proyek sampingan, pengembalian dana yang terlupa, atau bahkan hadiah tak terduga dari seseorang yang menghargaimu. Energy page yang muda dan lincah juga menandakan bahwa beban finansial yang selama ini terasa berat. Mungkin cicilan, utang, atau pengeluaran rutin yang menguras, perlahan mulai terangkat. Satu persatu masalah itu menemukan solusinya. Entah karena kamu mendapat cara baru untuk menghemat, atau karena ada bantuan yang datang dari arah tak terduga. Angka 3, 11, dan 19 menjadi semacam penanda. Perhatikan tanggal-tanggal tersebut atau jumlah nominal yang mengandung angka itu, karena di sanalah peluang mengetuk pintumu. Namun Page of Wands juga membawa peringatan lembut. Jangan biarkan kegembiraan membuatmu ceroboh. Sebagai Virgo, nalurimu untuk meneliti detail adalah anugerah, tetapi kadang kamu terlalu percaya pada orang yang memberi tawaran manis soal investasi atau pinjaman. Ada energi yang menunjukkan perlunya lebih bijak dalam mengelola kepercayaan, terutama jika menyangkut urusan finansial bersama teman, keluarga, atau rekan bisnis baru. Catat setiap janji tertulis dan jangan takut bertanya 2 kali. Pesan dari kartu ini adalah, semesta membukakan pintu rezeki, tapi kamu tetap pemegang kunci kebijaksanaan. Jangan tergesa-gesa membelajarkan kejutan tersebut sebelum menyisihkan tabungan kecil. Dengan sikap hati-hati yang khas Virgo namun tetap terbuka terhadap keajaiban, maka lonjakan ini tidak hanya menyenangkan sesaat tetapi juga menjadi fondasi untuk rasa aman finansial yang lebih kokoh ke depan. Kartu keempat peruntungan, Eight of Swords. Kartu Eight of Swords dalam posisi peruntungan sering dianggap menakutkan karena gambarnya tentang seseorang yang terikat dan tertutup. Namun bagi Virgo kali ini, kartu ini telah berubah maknanya menjadi penguatan setelah pembebasan. Makna umumnya adalah perasaan terperangkap oleh pikiran sendiri, tetapi tafsiran mendalam untukmu justru sebaliknya. Peruntunganmu terasa menguat karena kamu mulai melepaskan ikatan-ikatan mental yang selama ini membelenggu. Ada energi besar yang mendukung setiap langkahmu seolah semesta berbisik. Sekarang giliranmu. Hook rezeki yang bikin kaget banget, sangat selaras di sini. Karena peluang datang bukan hanya dari satu arah, bisa dari pekerjaan, dari relasi, atau dari hobi yang tiba-tiba menghasilkan. Kamu mulai menemukan lingkungan yang lebih positif, yang mendorongmu untuk berkembang tanpa tekanan. Lingkaran pertemanan atau komunitas baru ini seperti cermin yang memantulkan kembali nilai dirimu yang selama ini kau remehkan. Yang paling menarik dari kartu ini adalah pesan bahwa keputusan beranimu untuk menjauh dari hal-hal toksik, entah itu orang yang meremehkanmu, pekerjaan yang menguras mental, atau kebiasaan meragukan diri sendiri, justru membuka pintu keberuntungan yang lebih luas. Untuk Virgo yang setia dan sulit melepaskan, tindakan memutus mungkin terasa egois, namun Eight of Swords membalikan logika itu. Dengan melepas satu tali, kamu tidak jatuh, melainkan terbang. Peruntungan yang datang sekarang adalah jenis yang tidak perlu kamu kejar. Ia datang karena kamu berhenti memenjarakan dirimu. Kamu akan kaget melihat betapa cepatnya pintu berganti menjadi jalan dan jalan membentang menjadi ladang. Jangan ragu untuk bilang tidak pada drama lama dan katakan ya pada kedamaian yang baru. Semesta sedang menghitung setiap keberanian kecilmu sebagai undangan untuk keberlimpahan. Kartu kelima kesehatan, Five of Wands. Kartu Five of Wands adalah kartu tentang persaingan ringan, gesekan energi, dan aktivitas yang meningkat. Dalam konteks kesehatan untuk Virgo, kartu ini tidak menunjukkan penyakit serius, melainkan sebuah peringatan tentang ritme baru yang lebih padat. Tubuhmu mungkin akan dipaksa beradaptasi dengan jadwal yang semakin sibuk, entah dari tuntutan pekerjaan, rutinitas sosial yang mendadak ramai, atau bahkan karena kamu sendiri yang bersemangat mengejar banyak target sekaligus. Ada energi seperti adu ketangkasan dengan waktu, di mana rasa lelah bisa datang lebih cepat karena terlalu banyak gerakan tanpa jeda. Karena Virgo cenderung mengabaikan sinyal tubuh saat fokus pada daftar tugas, kartu ini hadir mengingatkanmu. Ambil napas, jangan biarkan semangat membara membakar cadangan energi hingga habis.
Tidak ada hal yang mengkhawatirkan secara medis, asalkan kamu mendengarkan bisik-bisik tubuh sebelum ia berteriak. Pesan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara energi fisik dan pikiran. Saat 5 tongkat saling berbenturan, yang paling kuat bukanlah yang paling keras memukul, tetapi yang paling lentur. Untukmu, ini berarti menyelipkan jeda istirahat pendek di antara kesibukan, seperti stretching 5 menit setiap jam, atau tidur siang singkat. Aktivitas fisik justru baik. Kartu ini mendukungmu untuk bergerak, tetapi jangan sampai ritme padat membuatmu lupa makan teratur atau minum air cukup. Sistem pencernaan Virgo yang sensitif butuh perhatian ekstra di fase ini. Hindari kafein berlebih atau makanan cepat saji saat terburu-buru. Istirahat bukanlah kemunduran, melainkan bagian dari strategi bertahan. Dengan menjaga keseimbangan, kamu akan mampu melewati fase ramai ini tidak hanya dengan selamat, tetapi dengan energi yang tetap menyala di akhir hari. Semesta tahu kamu kuat, tapi ia juga ingin kamu lembut pada tubuh sendiri. Saya tutup pembacaan kali ini untukmu Virgo, bersama ruang sunyi, tempat di mana bisikan semesta tidak pernah berhenti bergema. Telah kita buka bersama 5 kartu, Six of Cups yang membawa hangatnya asmara lama yang pulih, The Hanged Man yang menahan sejenak agar kariermu menemukan perspektif baru, Page of Wands yang mengirim kejutan manis pada aliran keuanganmu, Eight of Swords yang justru membuka pintu perubahan hidup setelah kau berani melepaskan belenggu, dan Five of Wands yang mengingatkanmu untuk menjaga energi tubuh di tengah hiruk pikuk. Semua pesan ini hanyalah cermin, bukan takdir mati. Kamu tetap sang penulis jalanmu sendiri. Jika hari ini ada sedikit ketenangan yang membekas di dada, jangan biarkan ia padam. Dan agar tidak kehilangan gema dari video-video berikutnya, izinkan saya mengundangmu untuk mengikuti ruang sunyi di channel ini, tempat kita akan terus menyelami ramalan, introspeksi, dan keheningan yang berbicara. Sampai jumpa di sunyi berikutnya.